Halo, balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Kali ini aku mendapatkan sebuah pesan di DM Instagram saya. Jadi ada salah satu penonton di YouTube ini yang mengirimkan pengalaman dia saat dia mengendarai sebuah sepeda motor. Sebut saja namanya Yuli. Yuli merupakan seorang gadis belia berusia 23 tahun, di mana dia seorang pekerja promotion girl di salah satu mall yang ada di Kota Purwokerto. Saat itu Yuli sedang menjalani masa percobaan training, yaitu di bulan terakhir training dia, bulan keempat. Saat itu dia mendengar kabar bahwa ibu dia yang berada di desa Wangon sakit. Memang sakitnya tidak terlalu parah saat itu, tapi dia ingin sekali selalu menengok ibunya. Minimal dalam 1 minggu itu 3-4 kali dia harus pulang ke rumah dia di Wangon. Saat itu tanda tangan kontrak untuk dia melanjutkan pekerjaan dia diperpanjang sebagai promotion girls di salah satu mall di Purwokerto. Setelah itu, Yuli sering melakukan perjalanan pulang dari Purwokerto ke Wangon, dan itu dia lakukan hampir seminggu 3 kali karena ibu dia memang sakit. Dan hal yang paling Yuli sangat tidak ingin adalah saat dia selesai kerja, dan saat itu selesai kerja pada pukul 8 malam. Pada saat itu tepatnya malam Jumat, tapi bukan malam Jumat Kliwon, itu malam Jumat manis. Tapi yang jelas saat itu malam Jumat. Sebenarnya Yuli tidak ada berencana untuk pulang ke rumahnya karena pada saat itu dia memang ingin beristirahat di kos-kosannya. Sampainya dia di kos-kosan, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari saudaranya mengatakan bahwa ibu dia tiba-tiba demam tinggi dan itu harus dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Wangon. Tanpa pikir panjang, Billy pun langsung berganti pakaian dan langsung segera menuju pulang ke kampung halamannya karena dia sangat khawatir dengan kondisi ibunya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya dia pun sampai di rumah. Pada saat itu juga, Yuli harus membawa ibunya ke rumah sakit terdekat, namun naasnya Ibu Yuli semakin kritis dan ternyata dia demam, mengalami penyakit yang cukup kronis dan harus malam itu juga dirujuk ke rumah sakit besar yang ada di Kota Purwokerto jam 10 malam. Akhirnya pada saat itu karena ada ayahnya si Yuli dan adiknya si Yuli yang tidak membawa kendaraan, akhirnya adik dan ayahnya pun ikut dalam kendaraan ambulan, sedangkan Yuli menggunakan motor mengikuti ambulan tersebut pukul 10 malam. Sepanjang perjalanan dari Wangun menuju Purwokerto belum ada keanehan yang terjadi. Sampailah pada saat Yuli sudah melewati kecamatan Jatilawang. Saat itu Yuli akan memasuki wilayah Rawalo menuju Purwokerto melewati Sungai Serayu. Pasti yang nonton video ini jika kalian orang Banyumas paham ya di mana itu. Nah, pada saat itu jalanan itu jam 10 sepi, hanya ada truk-truk besar dan itu pun tidak banyak, yang membuat ambulan melaju semakin kencang. Tetapi Yuli tidak bisa mengimbangi kecepatan mobil ambulan. Dia pun berusaha sekuat mungkin mengegas motornya untuk benar-benar berada di belakang ambulans ibunya. Namun apa yang terjadi pada saat dia sampai di daerah sekitar Pasar Rawalo, ambulan melaju dengan sangat kencang dan dia benar-benar kehilangan kecepatan dia. Di sisi lain, dia juga harus isi bensin, yang mau nggak mau dia harus berhenti di pom bensin yang terdekat dari Pasar Rawalo. Setelah dia mengisi bensin, dia sudah sadar bahwa dia sudah ketinggalan jauh dari kendaraan ambulan tersebut. Setelah Yuli selesai mengisi bensin, dia langsung menjalankan sepeda motornya. Namun sebelum itu, dia sempat menelpon adiknya menanyakan posisinya sudah sampai di mana. Dan pada saat itu sang adik menjawab dia sudah sampai di Notok. Sang kakak si Yuli cuma jawab, "Oh, ya udah, kakak nyusul. Kakak habis isi bensin." Saat Yuli akan mengegas motornya, tiba-tiba saja dia kehilangan gasnya dan motor dia mati. Entah tahu apa penyebabnya. Yuli saat itu panik karena posisi sudah malam, sudah mendekati setengah
malam, jam 11 kurang. Tidak ada bengkel yang buka. Lalu saat dia panik, untungnya ada mas-mas SPBU yang menolong Yuli. Yuli pun merasa sangat tertolong karena ternyata aki dia ada yang konslet, dan saat itu dibenerin sedikit oleh mas-mas yang ada di SPBU. Kurang lebih 20 menit, 30 menit baru selesai. Setelah Yuli selesai membenarkan motornya, lalu dia berterima kasih dan lanjut lagi menuju perjalanan. Saat dia mulai memasuki kawasan Sungai Serayu, di mana di sebelah kanan merupakan sepanjang jalan itu Sungai Serayu dan sebelah kiri ada merupakan hutan pinus. Saat itu juga Yuli mulai mengingat cerita salah satu temannya yang pernah diganggu di jalan tersebut saat membawa ari-ari milik kakaknya. Dimana teman Yuli bercerita kalau lewat situ pada malam Jumat kalian harus klakson, harus berbanyak membaca doa. Pada saat itu Yuli hanya mengingat perkataan teman tersebut dan menghiraukannya. Di sepanjang perjalanan Yuli mengegas motornya dengan cepat, namun yang ia rasa mengapa jalan ini sangat panjang dan tidak selesai-selesai melewati Sungai Serayu. Memang tidak ada motor yang searah dari Yuli berada, namun Yuli masih ada harapan, masih ada motor lawan arah. Saat itu Yuli masih tenang melewati jalan yang berliku pertama dan berliku kedua. Saat dia akan melewati Sungai Serayu yang memiliki belokan yang cukup menukik yang ada di dekat restoran, di situ adalah merupakan spot yang memiliki banyak sekali hutan pinus, pohon pinus yang tinggi-tinggi, dan lampu jalannya tidak begitu terang, dan ada sebagian sisi yang gelap juga. Di saat itu, Yuli merasa saat melewati sungai, dia melihat seperti sosok wanita sedang duduk di bantalan pinggir sungai. Dia tidak melihat begitu jelas karena dia hanya melihat itu adalah seperti seliweran aja. Dan tiba-tiba saat Yuli melewati hutan pinus tersebut, entah ada angin apa, motor Yuli tiba-tiba mati lagi dan motor dia langsung terhenti di tengah-tengah hutan pinus tersebut. Dan anehnya lagi, tidak ada kendaraan yang lewat saat itu. Yuli pun panik karena dia seorang yang takut dengan kegelapan. Dia menangis, dia mendorong motor dia sambil berjalan dan berkata, "Ya Allah, tolong lindungi aku," sambil membaca ayat kursi sepanjang perjalanan. Yuli melihat ada sinar yang sangat terang dari arah berlawanan. Ya, ternyata itu merupakan bis-bis besar yang sedang salib menyalip. Yuli kaget dan otomatis dia langsung terhempas ke pinggir. Pada saat dia jatuh, dia semakin panik dan semakin takut. Pada saat itu juga dia sudah tidak ada hal yang dipikirkan, dia hanya ingin motor dia menyala. Pada saat dia akan melewati perbatasan hutan pinus itu dan akan memasuki wilayah yang sekiranya banyak rumah warga, dia melihat ada seperti buah kelapa menggelinding dari berlawanan arah. Anehnya dia tidak ada pohon kelapa, tapi kok ada buah kelapa yang menggelinding. Dia cuek aja. Pada saat dia memperhatikan lagi, tiba-tiba buah kelapa itu ada di belakang motor dia. Yuli kaget, berteriak, dan menangis juga seketika saat itu. Dia tidak tahu apa yang dia lihat barusan. Apakah itu bola, atau buah kelapa, atau mungkin kepala manusia, seperti ada rambutnya. Yuli langsung lari, langsung menangis di pinggir jalan. Saat itu Yuli mulai panik karena handphone dia diletakkan di dalam jok sepeda motor. Dia bingung, dia mengeletakkan motor. Untungnya dari arah yang sama ada sebuah motor yang lewat. Itu ada rombongan pemuda yang sedang lewat di situ, kurang lebih ada 2 sepeda motor. Saat itu dia melihat Yuli dengan motor tergeletak dan Yuli berada jauh dari kondisi motor. Mereka mengira kalau Kak Yuli ini dia jatuh dari sepeda motor. Itu juga rombongan motor itu berhenti dan berusaha menolong Yuli dan berkata, "Kenapa kamu jatuh?" "Oh ya, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Tapi dia mengatakan seperti itu dalam harga gemetar. Entah apa yang terjadi. Di situ ada seorang laki-laki, seseorang yang indigo, berkata, "Mbak habis diganggu ya di sini." Terus Yuli seketika diam, pucat, karena tiba-tiba buah kelapa yang ia lihat tadi menghilang berada di dekat motor dia. Dan Yuli pun menceritakan kejadian yang dia alami saat melewati hutan pinus tersebut.
kepada para pemuda, dan pemuda itu memaklumi apa yang sedang terjadi oleh Yuli dan mereka bercerita. Mbak, sekarang ini kan malam Jumat, kok jam segini masih di luar? Mbok ya di rumah aja, emang ada keperluan apa? Yuli antara takut dan ingin menjawab. Dia takut jika rombongan laki-laki ini adalah sekelompok geng yang akan memperkosa atau mencuri dia, membegal, seperti itulah ya. Tapi di sisi lain tidak ada yang bisa menolong Yuli selain mereka. Akhirnya Yuli bercerita semua kejadian yang dia alami. Dia melihat sesosok buah kelapa, tetapi dia memiliki rambut. Dan mas-mas di situ mengatakan, ya sudah, ini motor Mbak, kita step sampai Notok. Di sana ada bengkel yang buka 24 jam, nanti kita bangunin. Pada saat itu, akhirnya Yuli menerima ajakan pemuda tersebut untuk ditolong mencari bengkel terdekat dari Serayu. Pada saat para pemuda ini berusaha mendorong motor Yuli, tiba-tiba saja motor Yuli sulit untuk digerakkan. Ban motor belakangnya tiba-tiba kaku. Pada saat Yuli menumpaki, Yuli berdoa dengan serius, dengan khusyuknya. Tiba-tiba pada saat ngetep, entah dorongan kaki sang laki-laki yang terlalu keras atau apa, motor Yuli melaju dengan cepatnya. Dia langsung rem mendadak dan hampir saja jatuh. Dan mas-masnya itu meminta, sudah Mbak Yuli, bonceng aja ke saya biar saya yang bawa motor Mbak Yuli. Mbak Yuli percaya aja sama kita bukan orang jahat, kita benar-benar ingin menolong Mbak Yuli di sini. Karena ora ilok jika ada perempuan malam Jumat di pinggir kali Serayu sendirian seperti ini. Akhirnya setelah menyetep motor Yuli, rombongan mereka melewati rel kereta. Saat melewati rel kereta, di situ memang ada sebuah spot Sungai Serayu, di mana di sebelah kirinya itu seperti ada terowongan yang lama. Bukan terowongan sih, lebih tepatnya seperti jembatan. Di saat itu tiba-tiba Yuli lemas, Yuli hampir pingsan dan hampir jatuh saat dia membonceng. Dan pada saat itu juga si Yuli mengatakan, aku nggak sanggup. Kamu nggak sanggup kenapa? Aku nggak sanggup. Buah kelapa ini ada di pedal motor aku. Dan dengan kagetnya, mas-mas yang menolong Yuli benar-benar tidak melihat apa yang dilihat Yuli. Mereka terheran. Mereka tetap menyetep motor Yuli sampai ke Notok. Namun sebelum mereka sampai Notok, mereka harus melewati jalan yang cukup sepi dan ada tikungan, di mana di situ merupakan ada pesarean. Di tikungan tersebut memang dari dulu terkenal horor. Di situ juga tiba-tiba si Mas A dan B ini mendorong motor Yuli. Tiba-tiba motor Yuli amat terasa sangat berat, dan di saat bersamaan Yuli menangis amat sangat keras. Mas-masnya makin panik. Dia berusaha menenangkan Yuli sambil berdoa dan terus tetap mendorong motor tersebut. Tak disangka-sangka, tak ditahu-tahu, Yuli masih tetap menangis. Sesampainya di dekat bengkel milik teman-teman pemuda tersebut dan membangunkan bapak-bapaknya. Lalu sang bapak sebutlah ini Bapak Slamet. Lalu Bapak Slamet berkata kepada Yuli, "Koe sopo? Ora usah nangis-nangis. Kamu siapa? Gak usah nangis-nangis di sini. Berisik malam-malam." Ternyata Yuli kesurupan. Yuli benar-benar kesurupan. Dia dirasuki oleh sosok yang mengatakan bahwa wanita ini bau wangi. Aku gak bisa melepas dia. Dia harus ikut bersamaku. Tak keloni kowe. Dia harus tidur bersamaku, kata si makhluk tersebut. Ternyata Yuli kesurupan dan suara itu kencang, dan itu merupakan sosok yang mengikuti Yuli. Kondisi makin tidak terkendali dan Pak Slamet berusaha memanggil Kiai. Karena itu kurang, pemuda itu pun shock antara kesurupan. Saat itu juga Yuli langsung ditolong oleh ustadz dan pemuka agama yang terdekat. Kowe ngopo? Bocah iki membuang, seperti itu. Anak ini bau wangi. Pada saat ditanya, ternyata dengan didoain, Roma Haid itu bagi makhluk terasa wangi. Yuli ditanya, kok Bapak bisa tahu?
Lain kali kalau harus Mbak bawa belum dicuci ya? Yuli pun menjawab, Mbak jangan gitu. Nah, dia menceritakan Margono mengit. Mbak jujur aja, Mbak bawa pembalut kan yang ada di Yuli pun masih ngeyel, namun dengan terpaksa dia membisikkan hal itu terhadap para pria yang benar. Ternyata saat itu juga Yuli membawa di mana dia tadi di rumah sakit sebelumnya Yuli karena posisi segera mengantar ibu, panik harus mengantar ibunya ke rumah sakit besar di kota Purwokerto. Dia tidak sempat mencuci ke tas dia bawa sepanjang perjalanan, diingatkan oleh ustadznya dibuang. Lalu warga di situ yang berinisiatif untuk mengantarkan Mbak Yuli sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat. Saat malam itu Yuli juga kejadian Mbak Yuli ini memang benar ya. Tapi memang dan akhirnya setelah Mbak Yuli sadar, mengumpulkan tenaga lagi, tadi ada warga yang memang ada satu arah menuju Purwokerto ditemani, dan akhirnya sampailah Mbak Yuli ke rumah sakit umum yang ada di Purwokerto untuk menemani ibunya yang sedang mengalami kondisi yang kurang baik. Ya, dari kisah Mbak Yuli ini sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa memang hal-hal seperti itu, percaya atau nggak percaya itu memang hak kalian, tapi dari sini memang kita harus mengingat lagi bahwa darah haid seperti itu memang tidak boleh dibuang sembarangan ya. Nggak cuma saat naik gunung aja, kita pun di rumah sebagai wanita yang mengetahui adab-adab saat haid juga memang harus benar-benar menjaga kebersihan, menjaga pembuangan kita. Memang darah haid saat kita memakai pembalut memang harusnya pembalut itu memang dicuci baru dimasukkan ke plastik. Memang banyak mitos yang beredar. Memang mitos itu belum terbukti benar atau enggaknya. Tapi sekali lagi menurut saya mitos adalah sebuah ucapan, dan ucapan merupakan doa. Jadi mitos itu seperti doa yang sudah diucapkan oleh banyak ribuan orang dari zaman dahulu. Sebaiknya kita mengikuti apa yang mereka sarankan. Kita ambil sisi positif dari mitos-mitos tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian perjalanan horor dari Cucu Sumedi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang sudah mensubscribe YouTube channel Cucu Sumedi. Sekian perjalanan horor Cucu Sumedi kali ini. Sampai jumpa di perjalanan horor berikutnya.